Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat pupuk KCL dari serabut kelapa. Karena sekarang seperti yang kita ketahui bahwa pupuk semakin hari semakin mahal, sementara harga cabai, harga bawang merah, bawang putih, semua sayur-sayuran itu tidak naik. Nah, kali ini kita akan menyikapi harga-harga pupuk ya yang naik melonjak tinggi, sehingga perawatan di tanaman itu tidak terjangkau lagi bagi petani ya, karena memang tidak seimbang lagi hasil untuk cabai dan untuk sayuran, untuk bawang itu nggak seimbang lagi. Seperti yang kita ketahui, pupuk seperti contohnya pupuk mutiara ya, NPK, itu harganya sudah, kemarin saya beli waktu zaman dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, sebelum corona, itu masih harganya ya 500-an lebih sedikit lah. Terus setahun 2 tahun, setahun setengah itu naik 700, naik lagi 2022 jadi 800. Dan tadi saya ngobrol sama teman-teman ya, teman-teman saya itu para petani, katanya sama penjual sudah dikasih tahu bahwa harga pupuk naik lagi jadi 900. Wah, keren sekali ini. Bukan keren lagi, makin puyeng petani. Oke ya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita ngirit pupuk tanpa harus kita bermodal berjuta-juta supaya kita tetap untung ya. Jangan sampai kita mengkayakan tukang obat sementara kita petani nggak ada kesejahteraan. Nah, makanya kita buat kita mandiri supaya kita petani itu bisa mengurangi modal. Jangan sampai kita sampai bertani tapi rugi. Oke, yuk kita ke TKP ya. Nah, ini serabut kelapa ya. Serabut kelapa ini kandungannya banyak sekali ya. Yang perlu Anda pahami, yang kita perlu pahami, bertani organik itu bukan soal kandungan. Kalau bertani kimia, mungkin pupuk KCL kandungannya 60%, 30%. Tapi kalau di organik kandungannya kecil, tapi dia mudah diserap tanaman karena KCL dalam sabut kelapa ya itu mudah sekali diserap, beda dengan KCL. KCL yang dibuat di pabrik itu sebenarnya dari abu ya Mas Bro dan Mbak Bro ya, dari abu dan garam. Makanya sekarang ngetren nih sekarang pupuk garam. Nah, aslinya itu pupuk KCL Mas Bro ya, aslinya itu pupuk KCL. Nah, itu dari garam ya. Oke ya, kita bahas ini kandungannya 20 sampai 25% ya. Tapi bertani organik bukan soal kandungannya wah tinggi, enggak ya. Kalau bertani organik itu soal mengembalikan kesuburan tanah. Jadi bukan soal kandungan ya. Kalau ditaruh pupuk, kalau nggak bisa nyerap tanamannya ya sama saja nggak maksimal ya. Ini caranya sangat mudah, tinggal kita taruh air ya. Ini saya nggak fermentasi ya, saya akan uji coba nggak fermentasi dan memang hasilnya cukup lumayan ya, sangat baik ya. Sehingga tanamannya saya itu nggak saya pupuk kimia Mas Bro. Berapa bulan ini, 1 bulan ini nggak pupuk kimia karena harganya itu sangat nggak terjangkau dan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal dalam artian hitung-hitungan lah ya. Sekarang harga cabai berapa? Sekarang harga cabai di tempat saya 20.000 ya. Kalau kita maksain dengan harga pupuk dengan harga sekian ribu yang hampir 1 juta, satu karungnya hanya kepake hanya beberapa ini ya, beberapa kali aplikasi, mungkin 1 bulan habis, itu ya sangat nggak masuk akal ya. Makanya saya inovasi dan membuat pupuk dari KCL. Ternyata hasilnya luar biasa juga. Saya juga kaget ya, kaget karena ini
kita cuman pakai POMI Mas Bro. Jadi starternya saya cuman pakai air, kemudian saya kasih POMI bakteri ya. Saya sengaja buat POMI-nya itu saya naruh bakterinya malam supaya dia bisa berkembang dengan baik. Jadi saya buat taruh ini pagi-pagi Mas Bro. Karena ini nanti kan kalau siang kan bakterinya mati Mas Bro. Makanya saya taruh bakterinya malam dan hasilnya ternyata luar biasa ya. Ternyata tanaman saya juga nggak kalah sama yang pakai kimia, dan saya pakai Biosaka ya. Jadi tanamannya irit pupuk, boleh nanti diklik Biosaka saya ya, cara membuat Biosaka, kemudian aplikasinya cuma disemprot ini ya. Biosaka itu, nah ini Mas Bro ya, Biosaka itu nggak dikenain di tanaman, jadi cuman kayak gini aja Mas Bro. Tanamannya bawahnya tanamannya, ini spraynya ini bikin kabut ya, karena kita butuh elisitor untuk mengaktifkan zat elisitor supaya bisa dimakan atau bisa diserap langsung. Makanya kita harus kabut, karena elisitor yang paling bagus itu dalam bentuk material atau ion yang paling kecil. Jadi kita jangan dikenain tanaman. Kalau dikenain tanaman nggak akan ngefek. Efeknya bagus, cuman kurang maksimal ya. Kalau pengen maksimal gini aja ya, kayak gini aja nih, bawah tanaman cuman gini aja, nanti jatuhannya itu, kabutnya itu, apalagi kalau ada angin ya, jatuhannya itu akan mempercepat tanaman tumbuh ya. Itu Biosaka ya. Nah itu nanti bisa diklik ya cara buat Biosaka. Nah kali ini kita bahas ini. Nah ini cuman kandungannya cuman ini aja Mas Bro, ternyata ngirit pupuk. Bahkan teman saya itu pakai POMI saya dikembangin jadi 20 liter, irit pupuk juga ya, cuman POMI diselangi dengan kimia. Kalau ini saya full pakai ini ya, biar cerdas ya, biar cerdas tanamannya, maka tanamannya saya kasih Biosaka ya. Biosaka itu elisitor dan ada zat yang lain ya, yang sangat bagus ya, ada fenol dan ada macam-macam ya, protein, ada JPT-nya ya, itu bagusnya Biosaka. Kemudian saya padukan dengan serabut kelapa ya, karena serabut kelapa itu kandungan KCl-nya paling tinggi di antara pohon-pohon yang lain, itu paling tinggi itu adalah di serabut kelapa. Dan ini juga kandungan fosfor